Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istifarani dengan NIM 1212072 1072. Di sini saya ingin mempresentasikan materi saya, yakni yang berjudul polusi laut atau pencemaran laut. Apa sih polusi laut atau pencemaran laut itu? Nah, polusi laut atau pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu atau fungsinya. Nah, apabila ditinjau dari sudut dari mana sumber pencemaran tersebut berasal, maka sumber pencemaran laut dapat dibedakan menjadi yang pertama itu berasal dari sumber laut itu sendiri, dan yang kedua berasal dari darat. Nah, salah satu yang berasal dari darat yaitu sampah plastik yang dibuang ke laut. Apa itu plastik? Plastik merupakan bahan polimer sintesis yang dibuat dari proses polimerisasi penyulingan gas dan minyak yang disebut etilen, yang sulit terurai hingga membutuhkan waktu antara 100 hingga 500 tahun. Mari ketahui dulu bagaimana plastik bisa sampai ke laut. Yang pertama yaitu wisata pantai. Wisatawan atau pengunjung menjadi salah satu sumber sampah laut, seperti wisatawan atau pengunjung yang tidak bertanggung jawab membuang dan meninggalkan sampahnya sembarangan. Kedua, yaitu daratan. Daratan merupakan salah satu penyebab utama sampah laut. Banyaknya penduduk menyebabkan meningkatnya volume sampah, apalagi masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, seperti membuang sampah saat berkendara. Yang terakhir yaitu industri limbah. Industri limbah padat dari aktivitas industri yang dilakukan oleh manusia umumnya berasal dari plastik. Ketika tidak bertanggung jawab terhadap limbah industri tersebut, seringkali dibuang sembarangan ke sungai. Ketika turun hujan, sampah plastik yang dibuang sembarangan akan terbawa aliran air hujan. Sampah plastik tersebut akan menuju sungai dan berakhir di laut. Dampak apa saja yang ditimbulkan sampah plastik bagi ekosistem laut dan biota laut? Yang pertama, merusak nutrien di laut. Ikan paus dan ikan pari merupakan hewan penyaring sekaligus pengumpan tiap harinya. Mereka menyerap air dalam jumlah yang besar, dan nutrien yang dihasilkan disebarkan ke seluruh biota laut. Karena sampah plastik, kedua ikan tersebut terancam keberadaannya. Kedua, dampak bagi biota laut. Biota laut seperti penyu dan ikan seringkali mengira sampah plastik tersebut makanannya. Kerap kali dimakan sehingga sampah plastik tersebut tidak dapat dicerna oleh perutnya dan menyebabkan kematian. Ketiga, berdampak bagi fitoplankton. Fitoplankton menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis akibat sampah plastik di laut. Populasi fitoplankton berkurang, populasi sitoplasma berkurang, sehingga menyebabkan produksi oksigen dari laut akan berkurang, sehingga dapat membahayakan seluruh kehidupan di planet bumi. Keempat, dampak bagi terumbu karang. Terumbu karang menyediakan habitat yang krusial bagi biota laut. Banyaknya sampah plastik, jumlah patogen di perairan meningkat. Terumbu karang yang bersentuhan dengan plastik cenderung terjangkit penyakit dan mati. Yang terakhir, berdampak bagi burung laut. Burung laut umumnya mengkonsumsi ikan. Akibat sampah plastik di laut, burung laut terancam keberadaannya. Burung laut yang mengkonsumsi plastik akan mengalami penyumbatan pada saluran pencernaan dan menyebabkan kematian. Solusinya adalah berhenti menggunakan plastik sekali pakai, wajib membuang sampah pada tempatnya, dengan melakukan pemilahan sampah antara sampah organik, non-organik, dan B3, sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan,
sampah non-organik seperti plastik dan kaleng, sampah B3 seperti baterai dan oli. Maka dari itu, mari selamatkan ekosistem laut dan biota laut dari sampah plastik.